Jikalau di pondok TN, Baitul Nisa, di pondok laki-laki, itu juga banyak kerusakan. Kalau dihitung kerusakan banyak sekali. Kita katakan, misalnya di pondok TN ada pacaran. Yang pondok laki-laki ada yang pacaran apa enggak? Ada yang pacaran apa enggak? Banyak, semua tempat ada. Pondok mana yang tidak ada coba? Kecuali kalau mungkin santrinya cuma 3 orang, atau santrinya hanya tiang aja. Nah, mungkin nggak ada pacaran karena tiang. Gimana mau pacaran? Kerusakan laki-laki lebih parah. Seandainya ada perempuan yang berzina, atau ada yang lesbi, misalnya lesbi, Afan lesbi. Ini laki-laki ada yang homo, ada homoseksual. Sekarang lebih parah mana antara lesbi dengan homo? Muhammad, parah mana? Parah homo. Sesama laki-laki yang homo, ridho sama ridho, itu wajib dibunuh. Hukumannya dibunuh. Tapi kalau lesbi tidak ada hukuman. Paham tidak? Perempuan sama perempuan tidak ada hukuman. Seperti hukumannya onani, seperti onani. Laki-laki ada yang ngerokok, perempuan ada yang ngerokok benda. Pernah kalian ngelihat ini akhwat ada yang ngerokok itu? Laki-laki ada yang ngerokok ada? Ada. Sing lambe ini ireng-ireng kita yang ngerokok. Yang laki-laki bahkan ada yang terkena narkoba. Perempuan hampir tidak pernah kita dengar perempuan yang terkena narkoba. Perempuan kalau sudah ada pagernya, udah tidak keluar malam. Coba laki-laki, pager lompat lompat malam hari. Coba di sini ada perempuan tidak malam-malam terus malam Jumat pergi ke Mboro itu. Ada enggak kira-kira? Pernah kalian jumpai? Mungkin perempuan akhwat sana dari Mboro sana, bukan dari sini. Lagi-lagi di sini bagaimana? Senengannya yang Mboro ya enggak? Golek buku-buku bekas, pakaian-pakaian bekas. Golek ini kawan. Ini kalau lihat kerusakannya banyak laki-laki. Sementara pondok laki-laki ini tidak ada juga di zaman Nabi. Termasuk pendidikan-pendidikan. Mau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kemudian jamiah. Buktinya mereka pada nggak punya titel. Ya banda. Para sahabat titelnya apa? MA apa profesor? Profesor apa MA? Para sahabat lebih dari profesor dan MA ya. Para sahabat lebih tinggi, tapi nggak ada titelnya. Kemudian para tabi'in seperti Sa'id Musayyab apa titelnya? Atau seperti Az-Zuhri apa titelnya? Enggak ada. Di bawahnya lagi ada Malik misalnya, Imam Malik, apa titelnya? Enggak ada. Bawahnya lagi ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bawahnya lagi, apa titelnya? Enggak ada. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu enggak ada di zaman Nabi. Enggak ada di zaman para sahabat, enggak ada di zaman para tabi'in, atba' tabi'in aja belum ada pendidikan setingkat MTK, kemudian MI, MTS, kemudian madrasah aliyah, MA, jamiah, tidak ada. Ini luar biasa. Jadi kalau kira-kira pantas dibubarkan, ini lebih pantas mana? Pondok laki-laki perempuan? Yang pantas mana dibubarkan? Kerusakannya kan di kerusakannya banyak mana dan lagi perempuan? Lagi-lagi saya sebutkan tadi, lagi-lagi ada yang ngerokok, perempuan nggak ada di sini. Lagi-lagi ada yang lompat pagar, perempuan nggak ada di sini. Lagi-lagi malam-malam nonton warnet, perempuan nggak ada juga. Laki-laki malam Jumat pergi ke Mboro, ada yang kecelakaan, ya enggak? Perempuan nggak ada. Mereka mengatakan bahwa Pondok Magetan tidak ada yang menghasilkan perempuan-perempuan yang bisa ngajar.
Ini omong kosong ya Anda. Antum lihat yang dinikahi sama Abu Saif Jombang itu dulu di sini, hafal Quran di sini. Yang dinikahi sama Muhammad Kediri yang di Nganjuk sekarang juga, itu dulu juga hafal Qurannya di sini. Yang dinikahi sama Ustadz Muhammad Irwan di Lamongan, juga dari sini hafal Quran di sini. Yang dinikahi sama Abu Ja'far Minangkabau, hafal Quran di sini juga. Yang dinikahi sama Ustadz Khairul Abdi, hafal Quran di sini juga. Yang dinikahi sama Ustadz Irham Purworejo, dulu juga alumni sini, yang bisa ngajar. Mereka rata-rata bisa ngajar di kampung halamannya. Yang dinikahi sama Ustadz Abdullah yang sekarang ngajar di Pekanbatu, dari sini. Demikian Ustadz Abbas yang di Madiun, alumni sini. Ustadz Fuad yang di Ngawi, dulu juga dari sini. Hafal Quran di sini. Banyak, nggak dihitung udah. Kalau nggak ada kebaikannya, ini menutup mata namanya. Menutup mata. Jadi mereka ini terus mencari kesalahan-kesalahannya, sementara kebaikannya tidak pernah dilihat. Ketika mereka anti tarbiyatun nisa, apakah bisa mendidik perempuan-perempuan di kampung halaman? Enggak. Buktinya banyak mereka belajar ke sini. Yang dari Jogja ada yang ke sini, yang dari Semarang ada yang di sini, ada yang dari Sumatera yang di sini, ada yang dari, Masya Allah. Semua tempat ada yang belajar di sini. Mereka tidak mendidik di kampung halamannya masing-masing. Ini sungguh luar biasa.